Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Alza dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 5. Saya akan memaparkan akar-akar nasionalisme di Indonesia. Akhirnya nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Faktor internal, yaitu perlakuan semena-mena dari bangsa penjajahan sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Adanya kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kesadaran kerajaan-kerajaan Islam. Adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis fundamenter. Lalu faktor eksternal, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan para kaum terpelajar mengenai penentuan nasib sendiri. Munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme atau imperialisme dengan sosialisme atau komunisme. Akhirnya nasionalisme di Asia dan Afrika memberi inspirasi kaum terpelajar di Indonesia bahwa imperialisme harus dilawan melalui organisasi modern. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1965 telah menyadarkan bangsa Asia, khususnya Indonesia, akan kekuatan dan kemampuannya sebagai bangsa Asia yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa. Tahap-tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. 1. Nasionalisme Indonesia masa penjajahan. Rasa nasionalisme di Indonesia yang muncul pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh adanya politik etis. Politik etis melahirkan pendidikan bagi kaum pribumi sehingga banyak golongan intelektual yang berorientasi untuk maju melawan penjajahan dengan cara-cara politik dan organisasi. Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Ada periode nasionalisme politik. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif. Periode bertahan. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Jadi, nasionalisme Indonesia masa Orde Lama. Setelah merdeka, bangsa Indonesia memasuki periode pemerintahan yang disebut Orde Lama. Orde Lama merupakan masa sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Nasionalisme Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1969. Dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, nasionalisme memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Nasionalisme Indonesia masa reformasi. Masa reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Di era reformasi seperti saat ini, kesadaran nasionalisme memerlukan pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam perkembangan nasionalisme pada masa kini adalah globalisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan efek negatif saja, melainkan juga hal-hal positif. Globalisasi memberikan banyak contoh-contoh positif dan keterbukaan dalam sistem pemerintahan melalui perkembangan informatika. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Lalu faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme Indonesia salah satunya adalah rasa kedaerahan dan primordialisme. Sifat kedaerahan dan primordialisme yang berlebihan atau fanatik dapat memecah persatuan bangsa. Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan adanya separatisme. Di Indonesia sendiri kita ketahui cukup banyak gerakan separatisme yang bermunculan dari zaman dahulu atau masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Oke. Jadi rangkumannya intinya lah, nasionalisme di Indonesia dilatar belakangi oleh sejumlah faktor seperti kebijakan politik etis, penderitaan rakyat yang berkepanjangan, masuknya paham-paham baru, serta munculnya kesadaran nasionalisme di Asia Afrika. Tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia dibagi dalam 4 periode, yaitu tahap awal perkembangan, periode radikal, dan periode bertahan. Nasionalisme di Indonesia ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi massa, di antara Budi Utomo yang merupakan penggebrak pergerakan nasional. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Sekian dari saya. Jika ada salah pemaparan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.